Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Insinyur Roy Rizali Anwar, STMT. Yang kami hormati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Siswansyah SHMH. Yang kami hormati, para Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan 13 Kabupaten Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin atau yang mewakili. Yang kami hormati, para perusahaan pelaksana dan peserta pemagangan dalam negeri tahun 2021. Yang kami hormati, para perusahaan pelaksana Job Fair Online Kalimantan Selatan tahun 2021 dan hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Selasa 23 November 2021, kita dapat berkumpul bersama pada acara pembukaan Kalsel Job Fair Online dan penutupan pemagangan dalam negeri tahun 2021. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, agar acara hari ini berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Mars Bergerak ciptaan Paman Birin. Obatkan
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penayangan video pemagangan dalam negeri tahun 2021. Pandemi COVID menyebabkan peningkatan pengangguran. Berdasarkan data BPS TPT Kalimantan Selatan pada Februari 2021 adalah 4,33%. Dibandingkan Februari 2020 sebesar 3,8%. Sebagai akibatnya, kompetisi dan persaingan angkatan kerja mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Sedangkan pengusaha memerlukan tenaga kerja yang kompeten sesuai dibutuhkan oleh perusahaan. Kebijakan strategis dalam rangka menyiapkan tenaga kerja siap magang dengan program pemagangan berbasis pengguna. Program pemagangan berbasis pengguna kurikulum dibuat oleh perusahaan sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Program pemagangan dilaksanakan selama 5 bulan, 1 bulan pembekalan teori in classroom, dan 4 bulan peserta magang melakukan on-job training dalam rangka pencapaian unit kompetensi atau kurikulum yang dibuat perusahaan. Selama on-job training, mereka dibimbing oleh supervisor atau pekerja yang berpengalaman, sehingga mereka mampu secara mandiri melakukan proses produksi barang dan jasa. Selesai mengikuti program, peserta magang mendapatkan sertifikat kompetensi dari perusahaan. Kemudian pada tahun 2021 ini juga dilakukan Kalsel Job Fair Online. Biasanya, kegiatan ini kita lakukan secara tatap muka. Karena di tengah masa pandemi COVID-19, kami tetap melaksanakan kegiatan tersebut secara virtual. Perusahaan memasukkan lowongan kerja melalui website jobfair.kalselprof.co.id. Sedangkan pencari kerja bisa mengakses melalui HP Android dengan aplikasi Kalsel Job Fair Online. Website Kalsel Job Online akan digunakan secara terus-menerus sebagai pusat informasi pasar kerja di Kalimantan Selatan. Hadirin undangan yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Humaydi Syakban Salam LC. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan acara yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan. Pada kesempatan ini izinkanlah kami memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Atas kudrat dan iradat-Mu jualah, Engkau perkenankan kami hadir di tempat ini dalam mengikuti acara pembukaan Kalsel Job Fair Online dan penutupan program pemagangan berbasis pengguna tahun 2021. Semoga rangkaian kegiatan ini mendapatkan limpahan dan rahmat barakah dari-Mu ya Allah. Ya Aziz, Ya Rahim, dengan memohon ridha-Mu, berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan kami mengharap semoga melalui kegiatan Kalsel Job Fair Online dapat mempermudah pertemuan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja atau perusahaan, sehingga mempercepat dalam proses penempatan. Dan kami mengharap juga kepada-Mu ya Allah, semoga program pemagangan tenaga kerja
berbasis pengguna yang telah dilaksanakan dapat melahirkan tenaga kerja yang terampil, berkeahlian, dan berdaya saing di bidang ketenagakerjaan. Ya Allah, Ya Ghafur Rahim, kami sangat menyadari akan kehilapan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Oleh karenanya, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan kehilapan para pemimpin kami. Rabbana la tada'lana zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala maridhan illa syafaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Siswansyah SHMH. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Bapak Insinyur Jari Anwar, ST, yang kami hormati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan, Komisi 4, Bapak Haji Muhammad Lutfi Saifuddin, SOS, beliau secara daring mengikuti. Yang kami hormati Kepala BPK TKI yang hadir di kesempatan ini. Yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili Pak Teto Hartono, Kabid Keuangan. Yang kami hormati para perusahaan pelaksana dan peserta pemagangan dalam negeri tahun 2021. Dalam kesempatan ini ada yang hadir secara dan juga secara virtual. Yang kami hormati para pelaksana Job Fair Online Kalimantan Selatan tahun 2021, yang mana rencananya kemarin dilaksanakan pada bulan Februari Maret 2021, karena masih pandemik, maka kita laksanakan pada hari ini, bulan November, terlambat sedikit. Alhamdulillah tetap dilaksanakan secara online. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita secara langsung maupun tidak langsung rasa bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridha-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan Job Fair online dan penutupan pemagangan berbasis pengguna tahun 2021. Jadi hari ini ada pembukaan Job Fair yang nanti dibuka oleh Bapak Sekda dan sekaligus nanti penutupan pemagangan dalam negeri yang dilaksanakan tahun 2021 ini. Kegiatan pada hari ini dilaksanakan secara tatap muka di Hotel Golden Tulip dan juga diikuti secara virtual semua peserta magang di masing-masing perusahaan dan undangan. Jadi dilaksanakan secara tatap muka dan juga dilaksanakan virtual, dihadiri semua kepala dinas Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pandemi COVID bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dan juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Jadi data sampai 2020 kemarin, 2021 kemarin, Desember 2020 itu sudah
mencapai 11 ribuan tenaga kerja kita yang terdampak. Yang mana tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Selatan mengalami kenaikan dari 3,8% tahun 2020 menjadi 4,33% tahun 2021. Ini dampaknya sangat besar sekali. Dari jumlah penduduk 4,2 juta dengan angkatan kerja sekitar 2 jutaan lebih. Jadi setiap tahun angkatan kerja bertambah terus. Namun penempatan kerjanya terbatas. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, kebijakan pemerintah di Kalimantan Selatan dalam rangka mengurangi pengangguran dengan melaksanakan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terlatih, kompeten, siap pakai, dan juga siap untuk bersaing. Pelatihan kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang mana salah satunya adalah pemagangan. Yang mana pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan pengawas atau instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman. Nah, jadi sistem pemagangan ini Pak Sekda dapat kami laporkan bahwa dengan anggaran APBN, alhamdulillah kita mendapatkan 250 orang pemagang dana APBN dibandingkan dengan dana APBD kita hanya 2 angkatan, cuma 20 orang Pak Sekda. Jadi tandaknya berbanding lurus nih Pak. Jadi kalau 210 orang juga APBD 210 orang juga gitu diharapkan nanti tahun 2022 nanti. Tepuk tangan untuk Bapak Sekda dulu, mudah-mudahan tercapai ini. Ini kita tahu dong inilah supaya untuk angkatan kerja kita yang lulus SMK itu bisa dilatih pemagangan langsung bekerja Pak. Nah jadi kita magangan di Trio Pak, kita banggakan di Golden Tulip, misalnya 10 orang, ini langsung terserap Pak, hampir 90% terserap, langsung kerja gitu. Karena mereka kita latih 1 bulan di kelas, kemudian 4 bulan dilatih, dimagangkan, jadi langsung mereka bekerja gitu. Nah, alhamdulillah ini terserap di lapangan pekerjaan. Dan ini secara langsung ini nyata ini Pak Sekda. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berdasarkan evaluasi dari perusahaan pelaksana yang ditempatkan sebanyak 150 orang, jadi 63% sebagai karyawan perusahaan mereka, Pak. Selanjutnya mereka juga tidak mau bekerja langsung di perusahaan, mereka secara mandiri. Nah, jadi mereka juga memilih untuk kerja mandiri. Kemudian pada tahun 2021 ini juga dilakukan job fair online, yang mana sebelumnya dilakukan virtual di rumah Banjar sana di Gedung Bundar, itu membludak Pak Sekda kemarin waktu dibuka oleh Pak Gubernur tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah Maret COVID. Nah, kada jadi ya. April, Mei, Juni perusahaan padahal kemarin itu sekitar 2.500-an Pak. Nah, kesempatan kerja perusahaan-perusahaan sudah ingin menampung, tapi karena COVID perusahaan produksinya menurun sehingga untuk mengangkat tenaga kerja baru terbatas gitu. Kemudian perusahaan memasukkan lowongan kerja melalui website Job Fair yang menggunakan GoID, sedangkan pencari kerja mengakses melalui HP Android dengan aplikasi Kalsel Job Fair online. Nah, jadi sekarang dilaksanakan online, pada umumnya angkatan kerja kita sudah pintar-pintar menggunakan IT yang baik. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan ini dibiayai oleh dana APBD. Ini alhamdulillah Pak Sekda kemarin dengan ketulusan kami menyampaikan, Pak, ini Job Fair ini sangat penting, Pak. Akhirnya Bapak Sekda tergerak. Ya, Job Fair laksanakan secara online. Nah, kita tepuk tangan lagi untuk Pak Sekda ini. Ini kalau tutup kada ada ini Job Fair secara online, tidak ada ini. Alhamdulillah ini. Nah, ini luar biasa. Ini yang sudah terdaftar Pak 51 perusahaan Pak. Nah, ini yang sudah menyampaikan lowongan kerja ini 567 orang. Ini Pak kalau tidak dilaksanakan Job Fair ini Pak, mudahan nanti setelah tutup nanti 1 minggu ke depan ini sampai 2000-an Pak. Alhamdulillah. Nah, ini sedangkan ini sudah 567 orang.
Kami berharap semua uang ini dapat diisi oleh pencari kerja dalam negeri, dalam ini Kalimantan Selatan. Tapi ini Pak terbuka. Jadi siapa yang berkompeten, mempunyai keahlian khusus dan juga sertifikasi yang bagus, mereka bisa masuk Pak. Jadi tidak mesti harus orang Kalimantan Selatan gitu. Tapi mudah-mudahan dipilah-pilah lah perusahaan-perusahaan yang menerima pekerja-pekerja kita di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan hari ini diminta dengan hormat Bapak Sekda untuk menutup program pemagangan. Jadi menutup pemagangan hari ini Pak, juga menyerahkan sertifikat kepada 2 orang perwakilan peserta dan juga membuka secara resmi job fair online. Demikian laporan kami atas perhatian Bapak, Ibu. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kepada Ibu Inneke Maria Siregar SH, kami persilakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Bu. Oke. Kembali saya ulangi, saya akan membacakan sambutan Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Pada pembukaan Kalsel Job Fair Online dan penutupan program pemagangan berbasis pengguna tahun 2021. Banjarmasin, 23 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan beserta dengan jajarannya, yang kami hormati para pemimpin pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang bergabung di dalam pembukaan acara Job Fair online, para peserta pimpinan perusahaan Kalsel Job Fair Online, para peserta pemagangan berbasis pengguna tahun 2021, adik-adik para pencari kerja dan undangan yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho dan perkenannya pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan Kalsel Job Fair Online dan penutupan program pemagangan berbasis pengguna tahun 2021 yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kami atas nama pimpinan Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan selamat atas terlaksananya kegiatan ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS periode Agustus 2021, jumlah Angkatan Kerja Indonesia sebanyak 139,81 juta. Dari data ini, jumlah pengangguran sebanyak 8,75 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 6,26%. Sedangkan berdasarkan data BPS Kalimantan Selatan Agustus 2021, angka pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan pada Agustus 2021 adalah sebesar 108.750 orang atau sama dengan TPT sebesar 4,33%. Atau di bawah rata-rata angka TPT nasional. Untuk itu, kami mengapresiasi atas capaian kinerja Provinsi Kalimantan Selatan menekan laju angka pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini kami berbahagia mengetahui dan melihat bagaimana komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran melalui penyelenggaraan acara saat ini. Pameran kesempatan kerja bertujuan untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dengan pemberi kerja atau perusahaan. Harapannya adalah pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensinya. Sedangkan perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkannya. Serta dengan adanya acara ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran dunia kerja yang mengalami perubahan terkait masuknya kita ke dalam era revolusi industri 4.0. Para hadirin yang berbahagia, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah keterbatasan informasi bagi pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan dan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, salah satu solusinya adalah dengan diselenggarakannya pameran kesempatan kerja atau job fair yang karena saat ini mengalami pandemi COVID, maka berbasiskan online sangatlah kami appreciate. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pencari kerja dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta era revolusi industri 4.0 menawarkan peluang besar bagi bisnis dan pekerja kita saat ini. Revolusi industri 4.0 menciptakan beberapa pekerjaan akan hilang, tetapi pekerjaan yang baru akan tercipta dan seluruh sektor pekerjaan akan saling mempengaruhi satu sama lain. Gambaran dunia kerja seperti ini perlu diketahui oleh generasi milenial agar dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga menjadi individu yang cerdas menghadapi tantangan dan mampu memenangkan persaingan di era digital saat ini. Dalam era revolusi industri 4.0 dan masa pandemi COVID-19, maka dibutuhkan aplikasi yang mampu memberikan kemudahan informasi lowongan pekerjaan sebagai salah satu solusi untuk menciptakan hubungan yang lebih baik
antara pemberi kerja dengan pencari kerja yang potensial tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Dan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan akses informasi pasar kerja nasional yang ditangani oleh Pusat Pasar Kerja melalui aplikasi yang terintegrasi secara online sistem, yaitu Sisnaker dan Karir Hub. Maka aplikasi penempatan tenaga kerja secara updating data pada tahun 2021 ini menjadi lebih jelas terdata karena by name, by address-nya sudah ada. Para hadirin yang kami muliakan, fokus pembangunan pemerintah beralih kepada penanganan masalah-masalah SDM, seperti meningkatkan kuantitas, kualitas, dan penyebaran pendidikan dan pelatihan vokasi. Terkait dengan layanan vokasi, para peserta pencari kerja dapat menerima layanan vokasi program triple skilling, yaitu skilling, upskilling, dan reskilling yang diluncurkan pemerintah melalui Balai Latihan Kerja di wilayah setempat. Selain itu, pada kesempatan ini kami juga mengingatkan kembali bahwa pameran kesempatan kerja atau job fair online saat ini juga terbuka untuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Dan hal ini sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan sedikitnya 1% tenaga kerja penyandang disabilitas dan 2% tenaga kerja penyandang disabilitas untuk BUMN maupun BUMD. Oleh karena itu, pemerintah meminta keterlibatan pihak swasta atau perusahaan, yaitu untuk bersama-sama memberikan pelatihan atau pemagangan dan menerima pencari kerja baik non-disabilitas maupun penyandang disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas kita bersama. Hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan pameran kesempatan kerja tidak boleh memungut biaya Rp1 pun kepada pencari kerja. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948 yang telah kita ratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 2002 serta Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja. Hal ini perlu kami sampaikan karena masih banyaknya lembaga-lembaga swasta maupun event organizer yang menyelenggarakan kegiatan pameran kesempatan kerja atau job fair berbasis online maupun offline bertujuan untuk bisnis saja, di mana mereka memanfaatkan para pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kami mengingatkan para pekerja apabila terdapat pungutan biaya dalam job fair online maupun offline, para pencari kerja dapat segera melaporkan kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut ke petugas yang berwenang, yang dalam hari ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Hadirin yang berbahagia, sebagai bagian akhir sambutan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menyelenggarakan kegiatan Kalsel Job Fair online ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi tenaga kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan khususnya oleh alumni peserta pemagangan berbasis pengguna tahun 2021. Demikian beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri tertanda Dr. Nora Kartika Setianingrum SE MSI. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Baik, kami ucapkan terima kasih sambutan dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Acara selanjutnya, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dilanjutkan dengan pernyataan resmi pembukaan acara pada hari ini. Kepada Bapak Insinyur Roy Rizali Anwar, STMT, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, saya mewakili Ibu Inneke Maria Siregar, SH, yang hadir secara virtual. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Lutfi Saifuddin, SOS. Yang terhormat Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, 13 Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan, beserta jajaran atau yang mewakili para BPJS Ketenagakerjaan, yang mewakili para perusahaan pelaksana dan peserta pemagangan dalam negeri tahun 2021, para perusahaan pelaksana job fair online Kalimantan Selatan tahun 2021, para dinas tenaga kerja, PASIS, dan sejajaran, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya berkat rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama dapat mengikuti KALSA Job Fair online dan sekaligus penutupan pemagangan berbasis pengguna yang dilaksanakan pada hari ini. Pada kesempatan ini terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran yang telah mempersiapkan kegiatan job fair online ini dengan baik serta melaksanakan program pemagangan berbasis pengguna secara berkelanjutan. Semoga kegiatan ini menumbuhkan semangat baru, tekad dan keyakinan kita bersama untuk membangun sektor ketenagakerjaan yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Selatan. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, permasalahan tenaga kerja di masa pandemi COVID-19 ini memang cukup rumit. Di satu sisi, angkatan kerja tidak pernah menurun, namun di sisi lain lapangan kerja menjadi lebih sedikit. Bahkan akibat pandemi ini, tidak sedikit tenaga kerja yang di PHK maupun dirumahkan. Kini kondisi kehidupan kita berangsur-angsur normal kembali dengan terkendalinya penularan COVID-19, sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tanpa kecuali tenaga kerja yang saat ini sedang dalam upaya pemulihan. Sebuah langkah cepat dan tepat telah dirancang oleh Disnakertran Provinsi Kalimantan Selatan dengan kembali menggelar job fair secara online serta tetap konsisten dengan program pemagangan tenaga kerja berbasis pengguna demi lahirnya tenaga kerja yang terampil, berkeahlian, dan berdaya saing. Hadirin yang saya hormati, dengan job fair ini kita ingin memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya. Sementara program pemagangan berbasis pengguna kiranya menjadi pengungkit untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang makin ketat dan terbuka. Saya berharap program pemagangan oleh pemerintah dilanjutkan oleh perusahaan-perusahaan di Kalimantan Selatan sehingga mengurangi pengangguran di Banua kita. Dalam mendukung program pemagangan, pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktek kerja, pemagangan, dan atau
pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Dengan insentif tersebut, kolaborasi pemerintah dan pengusaha di Kalimantan Selatan kiranya bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas program pemagangan berbasis pengguna di waktu yang akan datang. Bagaimanapun, pemerintah berkewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak bagi warganya dengan memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Melalui job fair ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa inilah salah satu cara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan kesempatan yang sama dan tanpa diskriminasi kepada tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan. Lowongan-lowongan kerja yang tersedia dalam job fair ini kiranya bisa dimanfaatkan secara cermat oleh pencari kerja demi mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan harapan. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang selama ini berpartisipasi dalam mendukung lahirnya tenaga kerja Kalsel yang berkualitas dan berdaya saing. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kalsel Job Fair Online saya nyatakan resmi dibuka. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, program pemagangan berbasis pengguna saya nyatakan resmi ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kegiatan ini dengan manfaat dan kebaikan. Tulak kaladang menanam banih subur, tumbuh berbuah, jangan bagawi terlalu bepilih, gawian itu nang panting berkah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Sekda mohon izin untuk tetap di tempat. Selanjutnya, berkenan Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Selatan dengan didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk meresmikan Kalsel Job Fair Online dengan menekan layar. Mohon izin Bapak-Bapak, aba-aba dari saya. Mohon izin Bapak-Bapak, aba-aba dari saya. 3, 2, 1. Ya, dan telah resmi sudah Kalsel Job Fair Online tahun 2021 yang telah diresmikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyerahan sertifikat pemagangan kepada perwakilan peserta dan penyerahan piagam penghargaan kepada perusahaan. Kepada peserta penerima sertifikat dan penghargaan, kami mohon untuk satu persatu dapat maju ke depan untuk menerima penghargaan. Peserta pemagangan 2021 atas nama Nur Aulia dari Galaxy Hotel Banjarmasin. Peserta pemagangan 2021 atas nama Ahmad Riyadi dari PT Lotte Shopping Indonesia.
Perusahaan Pelaksana Pemagangan 2021 dari PT Buana Karya Bakti. Penyerahan sertifikat pemagangan kepada perwakilan peserta dan juga piagam penghargaan kepada perusahaan oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada Bapak kami mohon berkenan untuk dapat kembali maju ke depan. Peserta pemagangan yang pertama atas nama Nor Aulia dari Galaxy Hotel Banjarmasin. Peserta pemagangan ini merupakan peserta yang sudah direkrut oleh perusahaan asal peserta masing-masing. Dan untuk peserta yang kedua atas nama Ahmad Riyadi dari PT Lotte Shopping Indonesia. Dan untuk perusahaan pelaksana pemagangan 2021 dari PT Buana Karya Bakti, yang merupakan perusahaan yang sudah melakukan perekrutan 100% dalam kegiatan pemagangan tahun 2021, yaitu sebanyak 30 peserta. Kami mohon izin untuk foto bersama dulu. Dan kepada para peserta virtual yang belum mengaktifkan kamera, kami mohon izin juga untuk dapat mengaktifkan kamera karena kita akan melaksanakan foto bersama. Yes. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikian rangkaian acara pembukaan Kalsel Job Fair Online dan penutupan pemagangan dalam negeri tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Ke pasar terapung, tulaknya bejukung, duduk di jukung sambil memakan bubur sumsum. Terima kasih kami ucapkan kepada undangan yang sudah bergabung. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Kami persilakan kepada seluruh peserta untuk dapat menikmati undangan yang telah disediakan.